Kita mulai ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita melanjutkan sesi kajian Ahad malam yang sudah secara rutin kita lakukan. Malam ini mungkin masih saya lihat 11 ya. Ini tabrakan dengan debat capres nih kelihatannya, jadi agak slow. Tapi kita ya karena memang ini sudah kerutinan kita akan tetap lanjutkan. Moga-moga mungkin di sini bisa lebih barokah, lebih banyak pahala yang kita bisa dapatkan. Bapak-bapak Ibu sekalian, malam ini malam spesial di mana kita akan membahas satu tema yang menyangkut tentang peradaban Islam. Ini akan dibawakan oleh Ustadz Fahmi, ya. Yang jelas bahwa peradaban ini tentu kalau kita lihat dalam skop Islam, peradaban itu bukan seperti yang kita lihat di Eropa, apa lain sebagainya, yang mana ada gedung-gedung tinggi, Eiffel, di mana orang bisa selfie, kemudian melihat bahwa ini adalah satu keajaiban dunia, kemudian ada Colosseum di Roma, tempat di mana orang-orang dulu Romawi membuat banyak acara macam-macam, atau mungkin jam-jam yang mewah, atau mungkin fashion-fashion yang lux dan sebagainya. Apakah itu peradaban Islam? Saya rasa tidak. Peradaban Islam adalah peradaban yang membebaskan hamba dari penghambaan kepada mereka sendiri, lepas untuk menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah peradaban Islam. Peradaban Islam membebaskan kita dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Inilah yang mungkin akan kita bahas malam ini pada sesi Ahad malam, di mana nanti akan dibahas oleh Ustadz Fahmi akan lebih lanjutnya. Tapi sebelumnya saya akan membawakan rincian acara yang mungkin akan kita laksanakan malam ini. Jadi pada awal saya sebagai MC membuka acara, kemudian setelah ini adalah tilawah tasmi surat Al-Mujadalah ayat 7 sampai 11 oleh Bapak Iwan Hambali dan terjemahnya oleh Bapak Yudi Widayanto. Kemudian setelah itu adalah prakata dari Ketua Asatid Berkah Mulia Indonesia, Ustadz Syam. Dan setelah Ustadz Syam nanti pukul 20.15 sampai 21.10 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah. Dan setelah 21.10 ada soal jawab yang mana nanti akan selesai pada pukul kita harapkan 21.30. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi saya sebagai MC selanjutnya akan mohon kepada Bapak Iwan Hambali untuk bisa membacakan surat Al-Mujadilah ayat 7 sampai 11. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Monggo dilanjutkan. Saya. Ya, Mas Junir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu
dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih atas tasmi sama terjemah dari Bapak Iwan Hambali dan Bapak Joner. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Dewan Asatid BMI, Ustadz Syam Abdul Rahman. Ada Ustadz. Jazakallah khairan Pak Abdul Sanjaya. Rotinya lewat dulu Pak, rotinya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Iwan Hambali selaku Ketua Pengurus Berkah Indonesia yang tadi telah mentasmikan surah Mujadilah ayat sampai dengan ayat 11, dan juga kepada Bapak Ursan Jaya yang telah berkenan menjadi MC pada malam hari ini yang luar biasa, dan juga Mas Junior Setiawan yang telah menerjemahkan dari apa yang dibaca atau tasmikan oleh Pak Iwan Hambali. Tak lupa kepada pembicara kita malam hari ini, yaitu Pak Ustadz Fahmi Hamsyah, yang dengan kesibukan beliau yang sangat padat, yang luar biasa, beliau meluangkan waktunya untuk sama berbagi ilmu kepada kita. Kita pilih tema ini berkaitan dengan kebangkitan Islam, dan beliau pernah tinggal di negeri Eropa, gitu ya. Kita punya berbagi pengalaman dengan kita semuanya. Tak lupa kepada Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian yang hadir di malam hari ini, selamat bergabung di kajian online Berkah Mulia Indonesia. Dengan segala kesibukan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa, yang kajian Quran telah hadir dengan baik, ya kan, dengan tepat waktu, dan kajian online kanan juga telah hadir. Kita usahakan semuanya. Dan baru-baru ini kita dikabarkan berita yang mengejutkan tentang berita duka bangsa Indonesia, yaitu tabrakan kereta api Turangga dari arah Jawa Timur ke arah Bandung, bertabrakan dengan kereta api Baraya atau Bandung Raya. Tentu musibah ini tidak pernah kita inginkan. Ini buat kita bahwa boleh jadi Pak sekalian, ketika kita berangkat keluar rumah, itu terakhir kita bertemu dengan keluarga kita. Untuk itu kembali kami mengajak jamaah sekalian, dan juga silakan sebarkan kajian Berkah Mulia Indonesia ini. Apalagi bagi teman-teman kita yang belum bisa baca Quran, ayo sama-sama kita belajar bersama guru-guru kita. Insya Allah nanti akan bisa seperti Pak Iwan Hambali, yang tadinya belum bisa menghafalkan juz 28, sekarang udah bisa tasmi Al-Mujadilah. Itu. Dan nanti mulai teman-teman bisa seperti itu semuanya.
Tak lupa kami juga menyampaikan selamat buat Ustadzah Bunda Rita yang kehadiran cucu kedua beliau pada hari Jumat tanggal 23 Jumatil Akhir atau tanggal 5 Januari. Semoga menjadi anak yang berkah, cucu yang berkah. Manfaat buat umat. Amin. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada peserta Berkah Indonesia yang telah mendonasikan, menginfakkan sebagai hartanya dalam rangka untuk operasional di Berkah Indonesia. Dan semoga harta yang sudah diberikan, sudah diinfakkan menjadi harta yang barokah. Jadi nanti keluarga yang barokah, ilmu yang barokah insya Allah. Demikian semua dari kata dari saya. Karena kita segera sama-sama menyimak materi yang luar biasa malam hari ini. Saya kembalikan ke MC kita Bapak Pusdin Jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ustaz Syam. Selanjutnya, waktu kami serahkan kepada Ustadz Fahmi yang mengisi inti kajian malam ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin apa suara saya terdengar ya? Good. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah berkah mulia Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan Ustadz kita bersama Ustadz Syam, kemudian MC yang luar biasa Pak Budi Setianjaya, dan yang tadi sudah mentasmikan Al-Quran Ustadz Iwan Hambali, serta Sari Tilawah Pak Joner ya, Joner and Ani gitu. Senang rasanya bisa kembali berkumpul di sini, bermuajahah bersama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat yang insya Allah muliakan ini walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa mau belajar. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah dan suri tauladan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya izin share screen ya. Sebentar. Apa sudah muncul ya? Ya, sudah muncul. Oke. Kita akan mengulas mengenai peradaban Islam di Eropa dan kenapa ini menjadi penting, karena memang ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi pernah ditanya oleh para sahabat mana yang ditaklukkan terlebih dahulu, Al-Konstantiniyatu au Rumiyah. Lalu Nabi menjawab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Konstantiniyatu Madinatil Herakl tuftahul awalan. Konstantinopel, kotanya Heraklius, ditaklukkan terlebih dahulu. Baru kemudian Roma. Dari sini para ulama-ulama menyatakan bahwa suatu saat nanti memang Roma itu pasti akan takluk. Ya. Berdasarkan tadi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kalau kita melihat flashback
sejenak pada sejarah Islam pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, arahnya memang arah perluasan dakwah. Salah satu yang ditarget memang wilayah Eropa. Walaupun nanti baru terjadinya pada masa dinasti Umayyah. Ya, pada masa dinasti Umayyah. Saya ada beberapa catatan sejarah, jadi kita lihat flashback dulu bagaimana perluasan wilayah pada masa Khulafaur Rasyidin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baru kita tarik pada kondisi hari ini, karena jelas komunitas Muslim di Eropa hari ini tidak muncul ujuk-ujuk gitu ya Pak ya. Tidak tiba-tiba ada di situ, tapi ada perjalanan historis yang sangat panjang. Jadi pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, upaya menyebarkan dakwah ke wilayah-wilayah yang lebih luas itu dimulai oleh para sahabat. Yang pertama adalah pada masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jadi kalau mengulas sedikit perihal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, di masa Abu Bakar As-Siddiq ini ada fitnah di dalam negeri. Ya, yakni munculnya kelompok Riddah yang tidak mau membayar zakat. Kemudian juga ada kelompok yang menyetujui atau mereka berada dalam barisan nabi-nabi palsu. Ya. Termasuk juga di masa Abu Bakar itu ada hadis palsu, Pak. Salah satu yang terkenal dicatatkan oleh para ulama-ulama sirah itu adalah hadis tentang terong. Jadi kalau bicara hoax, ya, tidak hanya hari ini saja. Dari dulu sudah ada hoax. Salah satu hoax yang terkenal itu adalah hadis tentang terong. Jadi ada penjual terong, kemudian bilang bahwa terong ini punya manfaat-manfaat begini dan begitu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang mendengar ini bertanya, benarkah itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia bilang, iya benar. Kamu tahu dari mana? Dari si Fulan. Dicek ke Fulan, ternyata si Fulan tidak bisa bertanggung jawab. Artinya dalilnya kila wa kola. Maka tertolak. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa salah satu penyebab agama kita selamat sampai hari ini itu karena keberadaan sanad. Ya, makanya para ulama bilang laula isnadu, kalaulah bukan karena sanad, maka orang bisa bicara masalah agama kita masya'a masya'a. Tentang apapun dalam agama kita, maka agama kita selamat salah satunya karena faktor adanya sanad. Nah, kembali pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, salah satu wasiatnya Nabi adalah mengirimkan pasukan untuk menyerang Bizantium. Ya, wilayah Romawi Timur. Dan itu dilakukan nanti setelah Nabi wafat. Jadi Nabi keburu wafat, kemudian para sahabat pada saat itu bingung, apakah kita tetap memperjalankan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ketika Abu Bakar naik, Abu Bakar bilang Usamah tetap harus gerak, gitu Pak. Salah satu poinnya adalah karena yang ingin ditampilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, semangat Islam itu tidak boleh kendur, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Ya, walaupun Nabi wafat, tapi spirit Islam itu tidak boleh kendur. Yang kedua, pada masanya pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ini pernah kita bahas di pertemuan yang lampau ya, terkait dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jadi saya tidak akan terlalu banyak. Intinya di masa Abu Bakar dan peralihan, nanti ada perang Yarmuk di bawah pimpinannya Khalid bin Walid pada waktu itu, dan Khalid kemudian ditarik untuk melakukan penyerangan kepada Yerusalem, dan akhirnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu jatuh ke tangan kaum muslimin di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nah, ini kita lewat saja. Intinya Usamah ini menurut saya penting juga. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa membahas mengenai pribadi Usamah. Karena Usamah radhiyallahu taala an ini salah satu sahabat Nabi yang masih sangat muda dan bisa dibilang cucu angkat, karena ayahnya Zaid bin Harisah merupakan anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sangat mencintai Zaid bin Harisah, juga Nabi sangat mencintai Usamah. Ya, ini menurut saya salah satu figur penting
wabil khusus anak-anak muda. Tadi saya baru ngisi pengajian terkait dengan sirah Khulafaur Rasyidin. Salah satu jemaah kemudian datang gitu ya, kata jemaah itu, ya ini harusnya anak-anak muda nih dikasih tahu figur tentang Usama, figur tentang pembebasan Konstantinopel dan seterusnya. Karena memang kita krisis hari ini. Anak-anak muda kita itu krisis figur, Pak. Akhirnya kalau bicara superhero yang muncul The Avengers gitu ya. Yang muncul Hulk ya, dan lain sebagainya. Padahal kita punya jajaran tokoh-tokoh besar di dalam sejarah kita. Salah satunya adalah Usamah yang memimpin perang melawan Bizantium pada saat waktu itu beliau baru usia 18 tahun. Jadi kondisi perlawanan terhadap Romawi itu sudah dimulai sejak masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah nyampe ke Eropa? Belum. Ya, pada saat itu masih jauh ya, belum nyampe ke Eropa. Dan di sini juga kita tahu, ini pernah kita bicarakan juga ya, terkait dengan kondisi Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid. Jadi saya tidak akan mengulas. Nanti mudah-mudahan bisa ditonton lagi ya. Kalau nggak salah ada YouTube-nya di pertemuan yang sebelumnya. Jadi saya tidak akan banyak membahas mengenai Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid, apa yang terjadi di antara mereka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita setelah masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, maka muncullah Utsman bin Affan ya, pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Maka di masa Utsman inilah wilayah perluasan Islam itu sampai kepada Afrika Utara. Kemudian ada pergantian di Mesir, Amr bin As itu diganti oleh Ibnu Sa'ad. Dan pasukan pada waktu itu sudah berada sekitar 20.000 orang. Nah, maka dari Afrika Utara inilah terfikirkan untuk kemudian melanjutkan ke wilayah Eropa. Ya, menargetkan pembebasan Andalusia, Spanyol. Tetapi memang ini tidak terjadi pada masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Nanti kemudian Utsman wafat, lalu kemudian digantikan oleh siapa, Pak? Setelah Utsman siapa, Pak? Biar kita interaktif nih. Penggantinya Utsman siapa, Pak? Hah? Ali ya. Ali radhiyallahu taala an yang menjabat kurang lebih selama 6 tahun, tapi beberapa catatan sejarah itu tidak menyebutkan perluasan wilayah pada masa Sayyidina Ali. Ya. Tidak ada catatan sejarah yang teruji validitasnya membicarakan tentang perluasan wilayah pada masa Sayyidina Ali. Namun kalau kita melihat dan menganalisis, ya sangat wajar karena nanti di masa Sayyidina Ali radhiyallahu taala an itu penuh dengan fitnah, diantaranya adalah apa yang terjadi pada kepemimpinan ya Ali radhiyallahu taala an, yakni perang Jamal dan perang Siffin. Saya mau tanya nih Pak, yang bisa jawab boleh pulang duluan nih. Kalau perang Jamal antara Ali dengan siapa, Pak? Hah? Perang Jamal antara Ali dengan perang Jamal, Pak? Aisyah. Ya. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, tapi sekali lagi ini nanti harus waspada. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita bahas khusus perang Jamal karena ini rawan ditunggangi, Pak. Saya karena ngajar sejarah peradaban Islam ya, banyak literatur yang kemudian narasinya itu berasal dari sebelah gitu, dari Syiah. Maka perlu hati-hati dalam mempelajari perang Jamal. Yang kedua perang Siffin. Perang Siffin ini antara siapa, Pak? Hah? Ali Muawiyah. Ya, Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, ini kedua perang ini perlu hati-hati dalam belajarnya, perlu selektif dalam memilih literatur ya, agar kita tidak miring ke arah narasi-narasi yang di-create oleh Syiah dalam hal ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat kesimpulan bahwa wilayah kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin meluas, tidak hanya pada Jazirah Arab,
tapi juga penaklukan Bizantium atau Irak, Persia, Suriah, dan Mesir, serta Palestina. Nah, maka di masanya Muawiyah bin Abu Sufyan itulah kemudian mulai ada ikhtiar untuk masuk ke wilayah Eropa. Salah satu yang paling awal adalah penaklukan Konstantinopel. Karena Turki ini bisa dibilang setengahnya Eropa, setengahnya Asia. Dan nanti berabad-abad tidak bisa terjadi ya. Baru nanti muncul penaklukan itu abad ke-15. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa pelajari khusus masalah Konstantinopel ini karena harus khusus dia. Nah, jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, saya ingin meng-highlight satu poin. Ini mudah-mudahan jadi spirit, jangan sampai usia melemahkan semangat kita untuk membela agama kita, membela Islam. Karena nanti ketika upaya penaklukan awal Konstantinopel, itu ada salah satu sahabat yang sangat sepuh. Beliau pada waktu itu usianya 80 tahun. Tapi minta dilibatkan, minta ikut berjuang dalam pembebasan Konstantinopel. Ada yang tahu Pak? Siapa namanya? Ya, Abu Ayyub Ustaz. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Pada saat itu beliau sudah sangat sepuh Pak, 80 tahun, dan nanti beliau syahid di dalam proses penaklukan Konstantinopel dan makamnya di Turki ya, dan sekarang jadi masjid. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, salah satu sahabat yang pernah rumahnya itu ditempati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi pertama hijrah ke Yastrib, Nabi belum punya tempat tinggal, maka sementara rumah dan masjid beliau dibangun, beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ya, sampai sekarang masjidnya masih bisa kita temui. Nah, kita lompat agak jauh dari masa Konstantinopel, kita lompati, kemudian penaklukan Tariq bin Ziyad kita lompati. Kita kemudian bicara konteks hari ini. Ya, kita bicara konteks hari ini yang mudah-mudahan bisa kita sebarkan ya kepada paling tidak keluarga kita, agar kita memahami bahwa nun jauh di sana Islam itu ternyata menjadi agama yang sangat cepat pertumbuhannya. Ya, bahkan beberapa penelitian menyebutkan agama dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia, wabil khusus di Eropa, adalah agama Islam. Nanti saya bisa jelaskan kenapa bisa terjadi, dan ternyata ada berkah Allah Subhanahu wa taala di balik peristiwa 911, Pak. Ya, di balik 911 ternyata ada hikmah yang luar biasa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Cuma nanti kita akan masuk dari sini dulu. Ada penelitian dari Pew Research Center bahwa jumlah penduduk muslim di Eropa itu meningkat. Ya, pertengahan 2010 sampai 2016 saja jumlah muslim di Eropa dari 3,8% menjadi 4,9%. Dari 19,5 menjadi 25,8. Sekarang itu diperkirakan sudah masuk ke angka 35-an. Kalau bicara Inggris aja, Inggris itu penduduknya sekitar 60 jutaan aja. Ya, 60 juta. Dan sekarang memang growth-nya, pertumbuhannya begitu cepat ya muslimin di wilayah Eropa. Maka menurut penelitian ini 2050 mendatang populasi Islam di benua biru diperkirakan meningkat hingga 11,2% atau lebih, bergantung pada berapa banyak migrasi yang diizinkan ke Eropa. Bahkan jika migrasi dihentikan pun, karena isu migrasi ini menjadi isu yang menarik ya, salah satu penyebab Brexitnya Inggris itu salah satunya karena faktor ini juga. Ya, kelompok-kelompok yang tua ingin supaya dibatasi yang imigran-imigran itu. Kalaupun dibatasi tetap akan meningkat 7,4%. Ini penelitian, Pak. Ya. Kenapa? Karena dari sisi usia rata-rata generasi muslim itu orang-orang muda dan memiliki anak lebih banyak dibandingkan warga Eropa lain. Ya, menurut data sekitar 50% dari muslim di kawasan tersebut berusia di bawah 30 tahun. Jadi kalau saya ingat ketika anak saya nomor 5 lahir, anak saya lahir di Birmingham. Itu kalau lagi nganterin istri, Pak, ke dokter,
Rata-rata apa namanya yang hamil itu ya, bumil itu, ibu-ibu hamil itu rata-rata muslim, Pak. Ya, banyaknya muslim. Dokter spesialisnya juga banyaknya muslim. Yang perawat-perawatnya itu yang banyak warga asli Inggris. Tapi kalau yang dokter-dokter spesialis itu banyaknya orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Ya, cukup banyak muslim-muslim yang sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh besar di Eropa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi terkini ini akhirnya menyebabkan perubahan-perubahan signifikan. Di antara perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di Eropa adalah mulai banyaknya bertumbuh masjid. Ya. Mulai banyaknya masjid, walaupun masjid itu di Eropa itu banyaknya dibeli, Pak. Beda dengan di kita ya. Kalau di kita masjid banyaknya dibangun ya. Masjid di Eropa itu pada umumnya dibeli. Kenapa bisa terjadi pembelian-pembelian masjid? Yang pertama ini faktor regulasi. Jadi kalau kita melihat, kalau di Indonesia ini kan baik ya gitu ya. Rumah-rumah ibadah itu dapat subsidi, Pak ya. Betul ya? Apa yang disubsidi untuk rumah ibadah biasanya? Listrik ya. Bayarannya itu berbeda dengan pemakaian pribadi atau perusahaan misalnya. Di luar itu, di Eropa khususnya, mau dia tempat ibadah atau yang lainnya, standarnya itu sama. Maka ketika sebuah tempat ibadah tidak ada jemaahnya, ya tidak ada komunitasnya yang kuat, maka mereka sangat mudah untuk menjualnya. Jadi kalau di Inggris misalnya, itu ada semacam OLX, Pak, namanya Gumtree. Ya kalau di sini OLX ya, di sana namanya Gumtree, eBay, kayak model-model seperti itu. Nah itu banyak rumah-rumah ibadah agama lain yang kemudian dijual, Pak. Dijual. Yang beli rata-rata adalah orang-orang IPB itu. India, Pakistan, Bangladesh itu. Ya, hobinya mereka adalah beli masjid, Pak. Maka faktor regulasi ini menjadi penyebab. Yang berikutnya juga ada faktor traumatik pasca 911. Jadi kalau saya membaca beberapa report para ulama-ulama di Eropa, Australia, dan Amerika yang mereka bertemu ya, membuat beberapa pertemuan-pertemuan penting pasca 911 itu, salah satu bentuk kesepakatan mereka adalah mereka membuat masjid itu punya public pleasure, jadi open space konsepnya. Seperti apa konsepnya? Jadi mengembalikan fungsi masjid itu tidak hanya fungsi ibadah. Karena kan masjid itu sebetulnya bukan hanya ibadah ya Pak. Ibadah itu salah satu saja. Ada fungsi masjid lainnya, dakwah. Ada fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Ada fungsi juga yang namanya iktisadiyah. Masjid itu perlu menjadi basis ekonomi agar orang-orang di sekitar masjid itu terbantu oleh masjid. Terbantu oleh masjid. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka dari konsep dasar itu akhirnya memutuskan bahwa masjid pasca 911 itu, khususnya tadi benua-benua yang saya sebutkan, Eropa, Australia, Amerika, khususnya Amerika beberapa bagian gitu ya, yang memungkinkan karena negara bagiannya beda-beda kebijakan terkait dengan masjid itu. Tapi mereka punya satu kesamaan narasi bahwa ada tempat khusus buat ibadah, ada tempat yang boleh didatangi oleh siapapun. Ya, kalau di kita kan masjid kita ini kalau ada orang non-muslim datang ke masjid kita boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh. Kemananya? Ke dalam masjid langsung boleh nggak? Masuk ke dalam masjid? Bingung ya, karena kita hanya punya satu tempat. Nah, berdasarkan itu, maka masjid-masjid di Eropa itu ada tempat yang tidak boleh dimasuki non-muslim, yakni tempat khusus ruangan ibadah. Ada tempat yang sifatnya itu tempat publik. Nah, umumnya masjid-masjid di Eropa itu standarnya
tempat ibadah, satu. Yang kedua ada food court-nya, ada restoran, ada tempat makan. Yang ketiga ada perpustakaan. Yang keempat ada tempat konseling, ada konselornya. Ya, ada tempat konseling khusus non-muslim. Ya memang pengen tahu tentang Islam karena mereka berpikir dulu nggak punya media mainstream, sedangkan Islamofobia itu begitu kencang. Pertanyaannya bagaimana meluruskan narasi yang digelontorkan oleh Islamofobia? Maka akhirnya masjid yang harus menjadi tempat untuk meluruskan hal tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu penelitian menyebutkan bahwa banyaknya muslim yang convert ke Islam, salah satu faktornya itu karena kebab. Wisata kulineran, ya. Makanya saya teringat kiai kami dulu ya. Pesantren kami itu sekitar 110 hektar, nggak mungkin dipagerin semua. Beliau selalu bilang, pagar kita itu adalah pagar mangkok. Pagar kita itu pagar mangkok. Ya, ada ajaran nenek moyang kita dulu, semakin berisi semakin merunduk. Kalau mau menundukkan seseorang, isi perutnya. Kan gitu, Pak. Nah, ini ternyata terpakai. Di Eropa itu banyak orang awalnya datang ke masjid bukan mau masuk Islam. Awalnya datang ke masjid bukan mau belajar Islam. Awalnya datang ke masjid itu mau nyobain kulineran. Mau nyobain kebab, mau nyobain masala gitu ya. Cane dan seterusnya lah. Ya. Dosa itu makanan India kalau nggak salah tuh. Namanya dosa ya. Dan lain sebagainya lah. Mereka datang itu mau nyobain kulineran, Mbak. Ternyata Allah takdirkan banyak mereka yang menyobain kulineran awalnya, kemudian terjadi dialog, mereka kemudian datang ke perpustakaan. Maka ini penting. Bapak-bapak yang punya masjid atau yang mengelola masjid sebagai DKM, saya sangat menyarankan untuk mulai punya perpustakaan, Mbak. Minimal perpustakaan kecil-kecilan saja. Ada buku-buku yang bisa diakses. Apalagi masjid-masjid di perumahan, saya pikir sangat relate karena well educated gitu ya orang-orangnya, dan mereka yang pengennya itu secara objektif belajar tentang Islam, maka perlu sumber. Salah satu sumbernya ya tentu dari buku. Nah, banyak di antara mereka dari obrolan-obrolan ringan di tempat makan itu, ya kadang-kadang obrolan-obrolan berat juga diputuskan tuh di meja makan, Pak ya. Maka ada istilah diplomasi meja makan. Dari situ mereka kemudian masuk ke perpustakaan. Dari perpustakaan itu kemudian mereka nanti appointment. Banyak yang appointment untuk kemudian ketemu dengan konselor. Dan banyak di antara mereka akhirnya nanti Jumat depan datang menjadi mu'alaf. Sehingga seringkali di masjid-masjid itu setiap Jumat ada orang-orang yang baru bergabung ke dalam Islam. Menjadi mu'alaf. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada faktor pergeseran, Mbak. Ini juga perlu kita antisipasi karena saya ngelihat gejalanya ada di kita, di anak-anak muda kita. Pergeseran dari mana? Dulu tuh, ini bisa di bapak-bapak baca ya, bapak ibu baca di bukunya Dr. Adian Husaini. Ya. Beliau, Dr. Adian Husaini punya buku, salah satu bukunya adalah Wajah Peradaban Barat. Yang beliau mengkonstruksi bagaimana Barat yang dulunya sangat agamis ya, sangat beragama, tiba-tiba bergeser menjadi liberal, kemudian bahkan ateis. Nah, hari ini gelombangnya itu udah mulai bergeser, Pak. Dari yang tadinya ateis, tidak percaya adanya Tuhan, mereka bergeser kepada agnostik. Ya, mereka percaya adanya Tuhan karena nggak mungkin ketertiban ini muncul tanpa adanya campur tangan Tuhan. Invisible hand-nya itu nggak mungkin kalau nggak ada. Nah, tapi mereka memilih tidak beragama. Banyak sekali saya temui orang ya, kalau begitu ngobrol, khususnya native ya, warga asli, ya mereka bilang dulunya saya beragama, sekarang saya enggak. Saya tanya terus agamanya apa gitu? Agama saya itu kebaikan. Pokoknya semua kebaikan saya setuju gitu. Menurut dia adalah kebaikan. Kalau kita kan ya akhlak lah gitu ya. Tapi kan akhlak itu hanya salah satu part dalam agama kita. Karena ada ibadah, ada syariat, ada akidah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fenomena agnostik ini
ya yang menurut pandangan saya akhirnya memudahkan orang masuk ke Islam. Nah, hari ini muncul agnostik di Indonesia, Pak. Jadi saya mendapati di kalangan mahasiswa ya, dari para mahasiswa itu ada grup-grup Telegram, ada grup-grup Facebook, ada grup-grup tertentu yang dia secret gitu. Dan mereka itu menyebarkan propaganda-propaganda agnostik. Ya, padahal agnostik kalau di sana itu bukan dari Islam gitu ya, dari ateis, pergeseran dari ateis jadi agnostik. Ini sekarang propagandanya yang tadinya beragama memilih untuk tidak beragama gitu ya. Ini ada gerakan-gerakan yang tanpa kita sadar itu mulai ada di negara kita. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid ini yang kemudian secara fundamental punya pengaruh besar. Dan kita tidak bisa menutup mata dari peranan saudara-saudara kita, wabil khusus saudara-saudara kita dari IPB ya, India, Pakistan dan Bangladesh. Ya, awalnya saya tidak terlalu ngeh dan agak menjaga jarak dengan mereka, tapi begitu mengetahui peran dan kiprahnya mereka, jadi lumayan dekat lah dengan saudara-saudara dari India, Pakistan dan Bangladesh. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, salah satu indikator pertumbuhan Muslim di Eropa pada hari ini adalah jumlah masjid yang semakin lama semakin tumbuh, dan Indonesia mulai juga tumbuh. Di Inggris itu baru setahun lalu kalau saya tidak salah kita berhasil meresmikan satu buah masjid di London. Jadi baru satu, Pak. Ya. Sebelumnya hanya musola, namanya Musola Al-Ikhlas di kota London. Sekarang sudah ada masjid. Di Kanada juga kita baru beli masjid komunitas Muslim Indonesia. Dan hari ini banyak lokaliti di berbagai wilayah di berbagai negara-negara Eropa juga mulai ke arah sana, ya, untuk juga membeli atau memiliki masjid. Nah, yang kedua ada faktor konflik dan imigran. Jadi imigran-imigran yang datang ke Eropa yang notabene banyaknya itu Muslim, ini salah satu sebabnya konflik di negara masing-masing, Pak. Kita tahu beberapa wilayah ya Timur Tengah itu ada konflik-konflik di tengah masyarakatnya mereka. Nah, akhirnya mereka banyak yang diaspora, banyak yang kemudian keluar dan masuk ke Eropa. Karena apa? Karena Eropa itu cenderung stagnan demografinya, Pak. Saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau saya mengisi di sekolah-sekolah itu, bisa jadi anak-anak kita ke depan, murid-murid kita hari ini, trajektorinya itu bukan lagi sekedar dari Bogor, kemudian kuliah di Jakarta, balik lagi Bogor misalnya gitu. Enggak. Bisa jadi trajektorinya dari Bogor, kuliah di Jakarta, lanjut ke Eropa, kemudian dia akan berkontribusi di sana. Karena banyak negara-negara di Eropa hari ini demografinya itu stagnan. Jauh sebelum muncul LGBT saja mereka cenderung stagnan karena child free, malas punya anak, malas menikah gitu ya. Di saat yang bersamaan banyak saudara-saudara kita yang terkena konflik di wilayahnya masing-masing dan akhirnya mereka masuk ke Eropa dan dengan mudah mendapatkan pekerjaan, dengan mudah kemudian mereka bisa menjadi PR. Yang kedua tentu ada faktor pernikahan dengan penduduk lokal. Dan yang ketiga juga pengaruh ini, Pak, beasiswa. Jadi karena banyak negara-negara yang mulai support beasiswa, akhirnya mulai terjadi pertumbuhan juga. Ya. Kemarin saya dapat tamu dari Jepang, seorang profesor, dia bidang sosiologi ya. Dia peneliti dan beliau cerita bahwa salah satu penyebab pertumbuhan Muslim di Jepang, kata beliau, itu anak-anak SMK. Jadi anak-anak SMK yang trainee-trainee itu ya, yang kemudian di sana kerja di berbagai sektor, akhirnya mereka bikin komunitas, kemudian jadi masjid, mulai banyak orang-orang Jepang yang tertarik untuk belajar Islam. Nah, di Eropa juga demikian, mirip konsepnya. Walaupun bukan melalui anak SMK banyaknya, tapi melalui pelajar-pelajar mahasiswa S1, S2, dan S3. Jadi kita tahu di Indonesia ini
beberapa tahun belakangan beasiswa itu cukup gencar, bahkan mengalahkan Malaysia, Pak. Di Eropa itu Malaysia cenderung turun, nah Indonesia itu mulai banyak memenuhi berbagai tempat, termasuk saudara-saudara kita dari belahan dunia Islam lainnya. Palestina itu, ya, ini ada gambarnya siapa nih? Ustadz Syam ya. Palestina juga cukup banyak, Pak, mahasiswanya di Eropa hari ini. Ya, Palestina, Saudi, Oman, yang cukup banyak ya, apa namanya, Uni Emirat. Ini faktor-faktor seperti ini juga punya pengaruh tentunya. Yang berikutnya adalah tentang kemudahan menjadi PR, permanent residence. Jadi ini luar biasa, seperti Allah mau menunjukkan kepada kita, dan saya termasuk yang memprediksi bisa jadi penaklukan Roma ke depan itu tidak dengan perang. Ya, Eropa itu akan menjadi mayoritas Muslim, jalurnya tidak dengan perang, tapi memang betul-betul pure karena akhirnya demografi kita itu semakin banyak, semakin banyak. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini mungkin beberapa catatan, beberapa poin tentang kondisi di Eropa hari ini yang terus bertumbuh, dan kita bisa melihat di berbagai media-media yang terpercaya bahwa memang pertumbuhan ini tidak bisa dibendung. Ya, pertumbuhan ini tidak bisa dibendung, hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, persiapkanlah anak cucu kita gitu ya. Kalau tadi Ustadz Syam bilang sudah ada yang punya cucu kedua ya, nomor 2 ya. Kita bisa persiapkan untuk menjadi penakluk-penakluk Roma. Yang kedua, karena bisa jadi penaklukan itu tidak dengan jalan perang, tapi dengan jalan dakwah, dengan jalan ilmu, maka memang penting pada akhirnya untuk mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang punya kemampuan bahasa yang baik. Karena salah satu kelemahan ya kita pada hari ini itu language barrier, Pak. Jadi di Eropa itu banyak kebutuhan ustadz nih. Ustadz Syam tuh dibutuhkan luar biasa nih kalau di Eropa. Cuman kendala asatid kita itu pada bahasa biasanya. Umumnya terkendala di bahasa. Banyak yang bisa bahasa Arab, tapi begitu bahasa Inggris, apalagi kemudian ke wilayah yang makin utara, arah York, arah Scotland misalnya, kalau di Inggris tuh itu udah Britishnya British banget, yang kadang-kadang ngomongnya udah kayak kumur-kumur gitu. Nah itu kendala kita di faktor itu. Maka ke depan memang saya selalu bilang anak-anak itu memang minimal kita bekali 3 bahasa, Pak. Minimal banget ya bahasa asingnya. Yang pertama bahasa Arab, karena ini lughatil arabiyyah lughatil jannah. Yang kedua bahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini tentu punya pengaruh besar. Banyak benua menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, ini menurut beberapa pakar forecasting, itu adalah bahasa Mandarin, Pak. Bahasa Mandarin ini adalah bahasa bisnis ya. Karena orang Tiongkok ini ada di mana-mana ya. Banyak Chinatown di mana-mana, dan kalau memang mau masuk ke dunia bisnis ya itu. Ya kalau nggak bisa 3 paling nggak 2. Arab, Inggris. Nggak bisa 2 ya paling nggak 1 bahasa Arab. Nggak bisa juga ya sudahlah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Allah alam bisawab. Ini mungkin beberapa poin, mudah-mudahan kita bisa diskusi dari kondisi peradaban Islam di Eropa pada hari ini. Allahu a'lam. Syukran. Allahumma fiq lakum thoriq. Nasr minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi. Pak Budi. Ya. Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, mohon ditulis atau mungkin lanjut di ini di forum ini, Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya?
Ini kalau nggak bertanya saya yang tanya ini, Bapak tunggu nih. Tanya Ustaz, ini berkaitan dengan masalah kita. Kalau kita dengarkan tadi kan di Eropa kan naik itu, ya kan Islamnya naik itu. Namun ternyata Masya Allah kita ini kayak kecolongan itu ya. Di tempat kita ini banyak kristenisasi, termasuk di daerah Bekasi. Sampaikan guru berkah mulia kemarin di daerah Harvest ke pinggir sana itu, ternyata udah banyak gereja gitu ya. Bahkan di Cianjur ini udah luar biasa ini. Nah ini gimana nih peran kita nih Ustaz, sebagai seorang muslim ini supaya tidak menyebar begitu masifnya ajaran-ajaran Kristen ini kepada saudara kita ini. Syukur Ustaz. Iya. Mungkin ya. Salah satu penyebabnya kita terlalu sibuk berantem sesama kita itu. Sesama kaum muslimin. Jadi saya kenal dengan beberapa tokoh ya, ulama-ulama di Inggris itu yang lintas mazhab. Karena di sana itu cukup kental ya. Lintas mazhab, tidak ada mazhab yang mayoritas, walaupun memang secara mazhab itu cenderungnya mazhab Hanafi, karena IPB itu kan India Pakistan Malaysia itu mazhabnya Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i juga ada, Maliki ada, Hambali juga ada. Nah yang menarik, mereka itu punya kesepakatan karena memang banyak dialog-dialog antar ulama. Jadi mereka tuh tahu mana dialog-dialog yang bisa dimasukkan di media online, di YouTube gitu ya, di website, karena hampir setiap masjid tuh punya website di sana. Hampir semua ulama-ulama di sana tuh punya website pribadi gitu ya. Mereka tahu kalau yang dimunculkan online yang bisa diakses oleh siapapun, maka tema-temanya itu tema-tema yang persatuan gitu, Pak. Tidak ada tema-tema yang kemudian menghujat sana menghujat sini sesama muslim. Jadi bukan tidak ada perbedaan, banyak perbedaan antar mazhab itu. Tapi mereka bisa mengkondisikan bahwa yang cukup tahu itu cukup mereka saja, orang Islam itu. Karena mereka menyadari komunitas mereka masih tidak besar gitu ya, masih termasuk minoritas walaupun sudah middle. Kalau kemudian ketahuan oleh kelompok Islamophobia bahwa orang Islam itu saling berantem satu sama lain, oh jelas itu digoreng, Pak. Di kita ini kita tidak punya common enemy, Pak. Nah, salah satu karena kita gak ada musuh bersama, akhirnya seringkali kita senang itu berantem sesama umat Islam. Kita gampang tersulut. Sehingga tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari, akhirnya di luar sana banyak saudara-saudara kita yang malah digrogoti, yang seperti disampaikan tadi oleh Ustadz Syam. Maka bagaimana sikap kita? Kalau menurut saya, kembali pada dalil wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita berpegang teguh pada tali Allah wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Ya, bagaimana kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin ada satu dua hal yang berbeda ya kita bisa dialogkan. Ya, terlalu banyak hal yang kita bisa kerjasamai, dan dalam perbedaan-perbedaan yang kita bisa saling bertoleransi. Selama pada masalah-masalah yang sifatnya memang furu, yang para ulama-ulama memang berbeda pendapat, ya wajar kalau kemudian kita berbeda. Saya selalu bilang tuh ke ibu-ibu, ada yang sholatnya memang apa namanya, ketika sujud tangan dulu, ya emang enggak. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa sujud tangan dulu, orang-orang sepuh, orang-orang yang lainnya ada yang memang tidak bisa, dan ada dalilnya juga, ya. Maka silahkan, yang mau tangan dulu mangga ada dalilnya, yang mau lutut dulu silahkan, asalkan berpegang pada dalil masing-masing. Yang nggak boleh itu kepala dulu, Pak. Yang nggak boleh kepala dulu. Dan kita belajar gitu, kita perlu belajar. Imam Syafi'i itu murid Imam Malik, ya, murid Imam Malik, dan luar biasa, beliau hafal Al-Muwatta. Imam Syafi'i itu hafal Al-Muwatta. Tapi Imam Syafi'i ternyata malah dikenal dengan mazhab sendiri, mazhab Syafi'i. Tapi tidak kita dapati kalimat-kalimat Imam Syafi'i mentahzir Imam Malik misalnya. Ya, menjelek-jelekkan Imam Malik. Nah, menurut saya pertanyaan Ustaz Syam tadi itu penting menjadi bahan renungan kita. Sebaiknya memang kita menjadi
perekat umat gitu ya, perekat umat. Agar apa, fokus kita bisa ke yang tadi. Sedih ya rasanya ya, apalagi ini tadi disampaikan Ustaz Syam itu dekat wilayah saya itu. dekat Medland. Maka mudah-mudahan itu salah ya, mudah-mudahan itu salah, mudah-mudahan tidak terjadi atau ya skalanya kecil. Tapi kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita yang hari-hari gitu ya mengaji, ternyata di saat yang bersamaan ada saudara-saudara kita yang malah terlepas. Nah, ini menurut saya kita perlu kembali mengkonsolidasikan untuk bisa fokus ke sana. Allahu a'lam. Ya, dan ada kabar gembira, gembira dari guru kita, dari Bunda Rita, teman-teman di Harvest, mengantisipasi itu. Sedikit ada gerakan Jumat Berkah untuk membackup teman-teman di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini ada ini. Kebangkitan dari ibu-ibu yang luar biasa. Oh iya, mama tuh nggak bisa dilawan tuh. Masya Allah. Beliau hadir malam hari ini. Dari tadi hadir ya ini. Hadir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Menemani cucu di Garut, gitu ya. Barakallahu fiik. Sekarang Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? langsung aja maksudnya di Dian aja Mas ya. Langsung aja deh. Langsung atau mau dibacain? Langsung aja. Langsung. Assalamualaikum Ustadz. Saya mohon maaf sebelumnya miskin literasi nih. Terutama tentang sejarah. Karena saya kuliahnya di sipil gara-gara malas sejarah aslinya. Males ngapal-ngapal. Gini Ustadz, tadi di awal tambah nih. Sekarang rajin ngapal Ustadz. Ngapal kan. Jadi tadi di awal pemaparan Ustadz, kan di awal-awal Khalifah Abu Bakar itu ada memperluas wilayah gitu ya, ekspansi gitu. Apakah pada saat itu apakah Islam saat itu dianggap sebagai bangsa yang menjajah jadinya, Ustaz? Nah, tolong minta penjelasannya saat itu apa kepentingannya bahwa Islam perlu untuk memperluas wilayah. Demikian kira-kira begitu, Ustaz. Yang pertama, dari sisi syariat, memang agama Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Islam tidak hanya rahmat lil Arab, hanya untuk orang Arab saja gitu ya, tapi rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya, hatta agama samawat. Ya. Kita ketahui misalnya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ada beberapa nabi, Pak. Nabi Ibrahim ada wilayahnya sendiri, ada keponakannya Nabi Ibrahim. Siapa keponakan Nabi Ibrahim? Nabi Lut alaihissalam. Itu kan satu masa, Pak. Ya. Kepada kaum Sodom gitu ya. Kemudian nanti ada Nabi Ishak, ada Nabi Ismail gitu ya. Jadi di masa sebelumnya itu banyak nabi yang hidup pada satu masa yang bersamaan. Kenapa? Karena tiap nabi itu punya lapaknya masing-masing. Ya, punya lahannya masing-masing. Jadi wilayah dakwah dia ya di sini gitu. Wilayah dakwah dia di sini gitu. Berbeda dengan Islam. Islam itu nabi yang membawa misi dakwah Al-Qur'an hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan cakupannya adalah semesta alam. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisi untuk bisa menyebarkan dakwah keluar Arab? Ya, sedangkan pada waktu itu kita ketahui sudah ada kerajaan-kerajaan yang eksis lebih dahulu. Romawi itu usianya sudah ratusan tahun. Ya, ketika Nabi baru sampai di Madinah, Romawi usia sudah ratusan tahun. Persia sudah ratusan tahun. Maka yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendakwahkan mereka. Jadi Nabi selalu mengawali dengan menyurati dulu. Ada yang akhirnya satu, udahlah kita masuk Islam aja karena menerima suratnya Nabi kan, kita masuk Islam saja. Nah, ternyata beberapa catatan para ulama menyatakan bahwa Heraklius itu sebetulnya awalnya mau masuk Islam, Pak. Makanya sambutan Heraklius itu berbeda. Kalau yang lain itu ada yang sampai merobek suratnya Nabi. Heraklius itu
begitu dapat surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bilang bahwa ini memang Nabi. Karena Heraklius dalam catatan Said Ramadan Al-Buti, dalam catatan Al-Mubarakfuri, itu dinyatakan sempat ketemu dengan Abu Sofyan. Jadi Heraklius itu sudah memvalidasi bahwa ini memang Nabi. Maka Heraklius itu meyakini bahwa ini memang Nabi. Cuman beberapa catatan menyatakan ketika beliau memutuskan masuk Islam, ini lingkungan yang sekitar bilang, kalau kamu masuk Islam maka kekuasaan kamu kita copot. Dia memilih kekuasaan daripada memilih masuk Islam. Maka Heraklius tidak masuk Islam. Apa yang terjadi? Dia hanya mengirimkan hadiah-hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Nabi mau masuk kawasannya, oh pilihannya perang. Karena ini masalahnya kita mau datang ke wilayah Bapak nih, kita mau datang ke wilayah Bogor pada waktu itu ya, ini konteks zaman itu ya. Maka apa yang bisa dilakukan ya adu kekuatan. Tapi Nabi selalu mengawali dengan surat. Yang pertama tadi, ada yang kemudian masuk Islam, ada yang menolak. Ada juga yang kemudian memilih, saya tidak mau masuk Islam, tapi saya memilih bagian dari kaum muslimin. Ada yang kayak gitu, Pak. Di antaranya adalah Najran yang pernah kita bahas. Ketika membahas Abu Ubaidah bin Jarrah, itu kan Najran tuh kasusnya begitu. Najran itu tidak mau masuk Islam karena ditawarin oleh Nabi SAW, mau masuk Islam nggak? Najran bilang kita nggak mau masuk Islam, tapi kita bersedia berkoalisi dengan Anda. Akhirnya Najran membayar jizyah. Makanya nanti diutuslah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, amin hadhil ummah, itu kan sejarahnya begitu. Maka apakah pada waktu itu gak divonis penjajah? Nggak ada, karena semua melakukan hal yang sama. Tapi Masya Allahnya Islam tidak pernah memaksakan. Begitu misalnya Konstantinopel dibebaskan, begitu Baitul Maqdis dibebaskan, apakah terjadi pemaksaan orang-orang di situ dipaksa masuk Islam? Nggak ada. Karena kita dilarang, memang Allah berfirman la ikraha fiddin. Ya. Jadi kita kembalikan pada konteks masa itu. Bayangkan ya dulu penjajah yang datang ke sini ya, kita dipaksa tuh untuk ikut agama kan gitu kan. Mereka membawa misi penyebaran agama gitu. Tapi kita disebarkan dengan dakwah. Tapi kalau mereka tidak mau, ya sudah kita adu kekuatan gitu. Karena waktu itu memang suasananya ya seperti itu ya. Tapi yang menarik di Indonesia tuh enggak. Tidak ada catatan historis bahwa Islam tuh masuk ke Indonesia dengan jalur peperangan tuh enggak ada, Pak. Karena di kita malah memang dengan dakwah, betul-betul pure dengan dakwah, dengan perdagangan. Makanya Ustadz Adian Husaini termasuk yang mengkritisi. Beliau tidak sepakat kalau ada istilah yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah para pedagang. Itu salah, Pak. Yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah para ulama. Tapi mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang. Beda ya. Kalau para pedagang itu kan kesannya adalah orang tidak berilmu. Kemudian dia menyebarkan, enggak. Ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar, tapi memenuhi kebutuhan hidup dengan berdagang. Jadi kalau kembali pada pertanyaan tadi, apakah kemudian bisa dinilai sebagai penjajah? Untuk konteks pada saat itu enggak. Bahkan tadi tidak ada yang dipaksa. Kita coba beralih pada agendanya Kubilai Khan misalnya. Ya, bagaimana Kubilai Khan ketika itu menyerang banyak wilayah-wilayah itu? Langsung dibunuh-bunuh itu, nggak ada declare sebelumnya apa, karena memang hobinya memang perang gitu ya. Genghis Khan gitu ya. Tapi itu tidak terjadi pada pasukan muslimin. Selalu diawali dengan ditawari, mau masuk Islam nggak? Gitu ya. Dan ini boleh. Ngajak itu boleh, Pak. Menawarkan Islam itu boleh gitu ya. Cuman tadi ada yang merespon dengan ayo kita adu kekuatan aja lah. Kalau kamu menang kamu boleh di wilayah saya. Kan begitu responnya. Jadi terjadi konflik tadi karena faktor respon yang berbeda-beda. Tapi kalau yang meresponnya baik ya tidak ada masalah, tidak ada kendala apapun. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Ada yang lain dari Bapak-Ibu sekalian? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan malam ini, Ustadz Fahmi. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya,
di luar dari majelis ini bisa langsung ke lewat WA, nanti akan dilanjutkan pada Ustadz Fahmi dan di share lagi kepada teman-teman atau ibu bapak sekalian. Demikian acara kajian Ahad malam pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya Ustadz Fahmi, Ustadz Sam, dan bapak-bapak ibu sekalian. Sebelum kita tutup, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.